satu-satunya kalau kita ingin menjadi pribadi yang mampu menaklukkan setan, menundukkan setan, satu-satunya adalah perbanyak pikiran kita, hati kita, mulut kita banyak menyebut dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Inilah pengaruh terbesar yang pertama. Maka orang akan berubah dalam kehidupannya ketika orang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah pentingnya, yang kedua dari poin pertama, wa ihyaul qalbi, hatinya selalu hidup. Hatinya selalu sadar. Karena kata Ibnu Taimiyah bahwa hati yang mati itu, karena faktornya kurang mengingat Allah. Karena hati manusia itu tak ubahnya seperti hati dengan zikir itu seperti ikan dengan air. Itu kata Ibnu Taimiyah. Ya. Ketika ikan dipisahkan dari air, itu berarti sudah keluar dari habitat yang sebenarnya. Begitupun manusia, ketika manusia kosong hatinya dari berzikir, maka dia mati. Ya. Kematian sederhana, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika hati kita tidak mengingat Allah, yang ada itu kebalikan. Kan zikir itu ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Clear. Kita sepakat bahwa orang yang berzikir hatinya tenang. Berarti kebalikan, ketika orang goflah berarti hatinya tidak tenang. Ikan ketika jauh dari air, coba perhatikan, ngap-ngapan, sesak napasnya. Kalau hati kita gelisah, jamaah rahimakumullah. Jadi kegelisahan itu faktornya hati kita sedang sakit. Maka terapilah dengan cara apa? Zikrullah. Itu barangkali jamaah rahimakumullah. Jadi poin pertama ini ada dua tujuan. Karena ketika kita sudah mampu menjauhkan diri kita dari yuwaswisu, kalau di sini masahum ta'ifu minasyaiton, maka kita akan memiliki kekuatan untuk beribadah. Terlewat jamaah rahimakumullah bahwa ternyata kendala dalam kebaikan itu ada dari diri kita, ada dari luar. Musuh kita ada musuh dari dalam, ada musuh dari luar. Dari dalam kita tadi nafsu, dari luar setan. Jadi jamaah rahimakumullah, ketika kita punya cita-cita, ketika kita punya kehendak ingin melakukan kebaikan, maka ada dua yang harus kita taklukkan. Dari dalam nafsu syahwat, dari luar setan. Itulah kerjaan kita, hadirin rahimakumullah. Itulah kerjaan kita. Maka ketika diri kita sudah mampu, diri kita sudah mampu tadi. Dari dalam kita sudah mampu mengendalikan nafsu syahwat, juga dari luar kita sudah mampu menundukkan setan, maka insya Allah kita akan mampu melakukan amal soleh, ketaatan maksimal. Dan setelah itu kita juga akan mampu mengajak bersama-sama orang lain supaya taat. Kenapa? Karena diri kita sudah final. Kita sudah mampu mengendalikan nafsu syahwat, kita sudah mampu menundukkan setan, maka di situ ada ruang lain, yaitu kerja dakwah. Kita juga akan mampu menarik orang untuk berbuat baik bersama-sama. Kita kan satu saat mengajak orang berbuat baik bersama-sama, sementara diri kita saja sudah susah gitu ya, menahan nafsu syahwat, juga menahan menundukkan setan. Ya kira-kira secara teori ya agak berat juga. Oleh karena itu awali dari diri kita, sibukkan diri kita, qad aflaha man zakaha. Itulah maknanya, sibukkan diri kita, menahan nafsu, menundukkan setan. Hadirin rahimakumullah, maka disitulah amal ini akan terasa ringan. Yang membuat berat amal kita, ya paling tidak salah satu dari yang dua tadi, dari nafsu syahwat kita, atau kita terjebak ditundukkan oleh setan. Jadi insya Allah jamaah rahimakumullah, keringanan ibadah itu faktor utamanya adalah ketika kita sudah mampu menguasai nafsu syahwat yang ada dalam diri kita. Pertama, yang kedua, ketika diri kita sudah mampu menundukkan setan. Jamaah rahimakumullah, kedua-duanya memang gaib. Kita tidak bisa melihat. Hadikumullah. Ya, nafsu bisa kita melihat nafsu? Tidak. Melihat setan? Tidak. Maka salah satu jalan keluarnya juga harus dengan yang gaib juga. Apa? Keimanan.
ilmu. Itu jamaah rahimakumullah. Keimanan kan hal-hal yang tidak terlihat, tapi gimana? Pengaruhnya besar. Iman itu kan pondasi. Ini bangunan ini yang tidak terlihat itu pondasi, tapi pengaruhnya besar. Ini bisa tegak luar biasa. Iman pun sama. Iman tidak terlihat, tapi pengaruhnya maha dahsyat dalam kehidupan seseorang. Salah satunya pengaruh iman itu ya tadi, mengendalikan nafsu, menundukkan setan. Jamaah rahimakumullah, tentu itu semua tidak hanya bisa sebatas retorika, sebatas teori saja, tapi kita butuh zat yang maha dahsyat. Jalan satunya adalah kita jangan membuat hidup kita ada satu saat lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tatkala kita lupa terhadap Allah, tadzakkaru. Tatkala kita lalai, tadzakkaru. Ini perintah Allah, tadzakkaru. Maka ketika orang sudah seperti itu aktivitasnya, apa di penghujung ayatnya? Fa idzahum mubsirun. Maka orang tersebut akan mampu melihat aib diri, kesalahan-kesalahan diri. Mubsirun itu adalah mubsirun, penglihatan hati. Kalimatnya mubsirun karena ada penglihatan mata dohir, al-absor. Al-absor mata dohir. Kalau mubsirun itu basiroh, mata hati. Jadi kesimpulannya dari surat Al-A'raf ayat 21, orang yang memiliki kekuatan dzikir yang baik, maka ujung-ujungnya akan kembali manfaatnya kepada dirinya. Apa salah satu manfaat dirinya? Dia akan bisa melihat dengan terang benderang, dengan jelas sejelas-jelasnya tentang kekurangan diri, kesalahan diri, aib diri. Itulah manfaat dzikir yang sebenarnya. Kalau orang banyak menyebut nama Allah, tapi masih sibuk melihat aib dan cacat orang lain, itu dzikir seremonial, itu dzikir pencitraan. Tapi dzikir yang baik adalah faidahum mubsirun. Dia akan bisa melihat siapa aku, siapa saya. Itu hadirin rahimakumullah. Kita kan kadang-kadang banyak melihat keluar ke dalam, kurang sibuk. Itu jamaah rahimakumullah. Ini poin yang terpenting. Allah kunci faidahum mubsirun. Dzikir yang baik adalah dzikir yang mampu melihat kesalahan-kesalahan diri. Ketika orang sudah mampu melihat kesalahan diri, maka akan sibuk juga dia memperbaiki diri. Ketika orang sibuk memperbaiki diri, tidak ada kesempatan untuk mencari kesalahan orang. Kenapa? Karena sibuk. Kenapa kita sibuk mencari kesalahan orang? Karena kita tidak sibuk memperbaiki diri kita. Kita sibuk mencari kesalahan orang. Itu rikumullah. Seperti kita, ketika kita sibuk dengan urusan-urusan kecil, karena kita tidak disibukkan dengan urusan-urusan besar. Kita kan kadang-kadang sibuk hidup ini dengan urusan yang remeh-temeh. Kalau ramah tamah mendingan, ini mah remeh-temeh. Tadi Mas Irmil, persoalan kecil yang diributkan, persoalan kecil yang disibukkan. Kenapa? Karena kita tidak disibukkan dengan urusan besar. Apa urusan besar itu? Akhirat, itu urusan besar. Ketika orang tidak sibuk dengan urusan akhirat, dia akan sibuk dengan urusan kecil. Apa? Urusan dunia. Dunia itu kecil. Tadi Mas Irmil, dunia itu kecil. Oleh karena itu jamaah rahimakumullah, urusan terbesar hari ini adalah introspeksi diri bagi diri kita. Urusan terbesar hari ini adalah kita sibuk mencari kesalahan orang lain. Kita sibuk mencari kesalahan diri kita sendiri. Insya Allah disitulah manfaatnya. Mudah-mudahan jamaah rahimakumullah, ini poin pertama. Jamaah rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada diri kita untuk terus senantiasa kita memiliki kekuatan introspeksi terhadap diri kita sendiri. Dan salah satu caranya adalah tadzakkaru. Itu tadzakkaru. Jamaah rahimakumullah, pangitan eta anu ku pribados tiasa didugikeun, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ngabimbing urang sadayana dina jalan zikir. Oke, mudah-mudahan urang sadayana dikempelkeun ku Allah Subhanahu wa taala dengan ahli zikir. Oke, mudah-mudahan urang sadayana di akhirat ku Allah Subhanahu wa taala dikelompokkeun jeung jalmi-jalmi anu salamina di alam dunyana zikir ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun kasayan perhatosan ti sadayana nada sitawakuf kakirangan kelepatan lahir batin.
Aku qouli hadza astaghfirullahu li wa lakum innahu kana huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.